Import socket gunanya untuk komunikasi jaringan antara klien dan server. Import socket digunakan untuk membuat koneksi TCP atau IP. Sedangkan import threading berfungsi untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Contohnya, satu thread untuk menerima pesan dan satunya untuk chat GUI. Fungsinya yaitu data terus berjalan tanpa GUI. Sedangkan import JSON, fungsinya untuk mengubah data Python ke JSON. Digunakan untuk mengirimkan format secara terstruktur, mengemas data chat, log, dan lain-lainnya. Sedangkan import base64 yaitu gunanya untuk mengubah data biner ke teks. Digunakan untuk mengirim file lewat soket. Kalau import host, fungsinya untuk mengelola file dari direktori ke sistem. Digunakan untuk membaca file dan menyimpan file yang dikirim. Sedangkan import time fungsinya untuk mengelola waktu. Digunakan untuk delay atau timeout. Kalau import counter SDK berfungsi untuk library utama untuk tampilan aplikasi. Digunakan untuk window, button, label. Sedangkan yang terakhir, counter scroll di text berfungsi untuk text box dengan scroll otomatis. Digunakan untuk chat window dan log aktivitas. Nah, di function komunikasi ini, di bagian dev register self-nya, itu berfungsi untuk menghubungi server untuk mendaftarkan user dan menerima respon singkat. Lalu di function chat di bagian sendPM ini, maksudnya yaitu mengambil user target dan pesan untuk mengirim perintah PM dan tampilkan di UI. Lalu di bagian function stream, di sini tulisan handle server obj berfungsi untuk menyimpan download buffer ke file via dialog dan reset buffer. Dan terakhir, function log di bagian append text itu berfungsi untuk menangani berbagai pesan dari server seperti system, error, chat, PM, file. Sebagian besar tipe diproses dan dikirim ke append text. Dan disinilah banyak log yang ditulis. Nah, di server ini, function log yang seperti log console itu berfungsi untuk menampilkannya ke konsol dan menuliskannya ke file server console log di folder. Sedangkan di function komunikasi, tulisan send.json itu berfungsi untuk menerima baris, memanggil send.json atau broadcast, menyimpan pesan, dan memproses file atau komen. Lalu di function streaming ini, di sini berfungsi untuk menerima seluruh bytes dan menulis file sekali. Protokol upload change belum penuh diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah chat. Sini berfungsi untuk mengirim pesan ke semua klien yang terhubung kecuali yang di-execute. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi VS Code saya. Di sini, saya akan memasukkan file server dan klien saya. Nah, di sini saya akan merankan server saya terlebih dahulu. Setelah saya rankan server saya lanjut merankan klien saya. Nah, setelah masuk di sini saya mengganti server host itu menjadi IP saya dan mengganti username menjadi nama saya dan password saya. Setelah selesai, saya langsung mengklikkan login. Setelah sudah tulisan join, welcome, di situ saya mencoba mengirim pesan hi. Dan di situ masuk di dalam chat communication log-nya. Lalu saya mengirim juga teks aku gila dan masuk juga di sana.
Lalu setelah saya masuk ke klien kedua saya, di sana saya login dengan memasukkan IP saya dan nama klien yang berbeda. Setelah masuk, di sini saya mencoba mengetik pesan apakah dia akan masuk ke klien pertama saya atau tidak. Nah, sedangkan di POV saya, di klien pertama saya di sini tulisan Aurel join the chat dan halo ini Aurel. Lalu di video tersebut di klien kedua saya di sana dia mencoba untuk mengirimkan file apakah akan masuk ke saya atau tidak. Nah, di POV saya di sana terbukti kalau file itu masuk ke dalam klien pertama saya dan ada di bagian paling kiri di sana, dan filenya juga tersimpan di dalam file saya dan terbukti di sana di video itu.